kembali lagi di Celengan Drama. Terima kasih ya buat kalian yang selalu support channel ini. Mimin sayang deh sama kalian semua. Oke, kali ini kita lanjutkan ya serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-7. Di episode sebelumnya, Do-kyung dan Mire terjebak di dalam ruangan kemahasiswaan. Saat itu mereka menjadi panik karena tidak ada orang lain selain mereka yang ada di sekitar ruangan itu. Mire mencoba menelepon Jungbon dan Yeon, tetapi mereka tidak meresponnya. Sedangkan saat itu, Do-kyung baru menyadari jika HP-nya telah hilang. Do-kyung yang melihat baju Mire basah itu langsung memintanya agar segera mengganti bajunya. Dengan terpaksa, akhirnya Mire mengganti bajunya di ruangan itu. Kemudian Do-kyung memalingkan wajahnya dan memberinya waktu untuk mengganti bajunya itu. Tetapi karena Mire gugup, dia malah memakai bajunya itu terbalik. Mire pun menjadi sangat malu saat itu. Dan Do-kyung kembali memberikan waktu untuk Mire. Di sisi lain, terlihat Ji-hyo yang tanpa sengaja melihat isi HP Do-kyung karena saat itu HP-nya berbunyi. Dan Ji-hyo menjadi kaget ketika melihat foto ayah Do-kyung di HP tersebut. Di sini, Ji-hyo menjadi tahu bahwa sebenarnya ayah Do-kyung adalah seorang pejabat. Kembali kepada Mire dan Do-kyung. Saat itu, mereka mulai saling ngobrol. Dan di sini, Do-kyung juga memuji Mire karena dia berani membalas bulian dari Park Yong-chul. Tetapi bagi Mire, justru tindakannya kemarin itu salah. Dan karena tindakannya itu, kini semua teman-temannya menjadi tahu julukan Mire yang dulu. Mire pun menjadi sedih. Kemudian Do-kyung juga mulai membahas tentang masa lalunya saat di sekolah dulu. Dan dia juga mengatakan jika dulu Mire tidak salah paham dengannya. Mungkin sekarang mereka sudah saling berteman. Tetapi dulu Mire merasa bahwa tidak ada orang yang mau berteman dengannya karena wajahnya yang buruk rupa. Padahal bagi Do-kyung, penampilan bukanlah segalanya. Karena dia tidak terlalu menyukai wanita yang cantik. Dan saat itu, Do-kyung juga mengatakan perasaannya kepada Mire. Mendengar pernyataan itu, Mire menjadi terdiam. Dia tidak menyangka jika Do-kyung menyukainya. Tak berselang lama, senior dan kekasihnya juga datang ke ruangan itu bersama dengan tukang kunci. Tetapi saat itu mereka menjadi terkejut karena melihat Do-kyung dan Mire berada dalam ruangan itu. Mire dan Do-kyung pun menjadi malu. Lalu mereka bergegas pergi meninggalkan ruangan itu. Di sepanjang jalan, Do-kyung kembali menyatakan kepada Mire bahwa saat ini dirinya tidak lagi kesepian karena dia sudah mempunyai teman yaitu Mire. Mire yang mendengar pernyataan itu menjadi kaget karena selama ini Mire tidak pernah mempunyai teman laki-laki dan hari inilah mereka mulai berteman baik. Di festival itu ternyata juga diadakan pesta kembang api dan saat itu mereka sangat bahagia sekali melihatnya. Mereka juga saling bertatapan di bawah warna-warni kembang api. Di samping itu, ternyata Sua melihat kedekatan mereka dari belakang, dan dia pun menjadi iri. Kemudian, setelah acara itu selesai, Do-kyung berniat akan mengantarkan Mire pulang, tetapi Mire malah menolaknya. Mire terlihat sangat canggung sekali saat berada di dekat Do-kyung. Tak berapa lama, bus yang mereka tunggu sudah datang, dan Mire pun langsung bergegas menaikinya. Tetapi ternyata, bus yang dia naiki itu salah, dan karena itu, Mire kembali menjadi panik. Di sisi lain, Sua yang mulai penasaran dengan Do-kyung kembali mencari informasi tentang keluarganya. Karena sebelumnya, dia diperlihatkan foto ayah Do-kyung yang sedang berkampanye oleh Ji-hyo. Dan saat itu, dia juga mulai tahu jika ayah dan ibu Do-kyung sudah berpisah. Kemudian saat di rumah Do-kyung, terlihat sang ayah yang sedang marah kepada Hae-kyung. Dan saat itu, sang ayah membawa komputer Hae-kyung keluar dari kamarnya. Do-kyung yang melihat itu langsung bertanya kepada asisten ayahnya. Dan diketahui bahwa ternyata adiknya itu mendapat nilai dan peringkat yang buruk di sekolahnya. Karena hal itulah, sang ayah menjadi mengekangnya. Kemudian, Do-kyung langsung pergi ke kamarnya dan dia mencoba untuk menenangkan Hae-kyung yang saat itu ia sedang menangis. Do-kyung pun menjadi kembali teringat akan masa kecilnya. Dulu, Do-kyung juga pernah menangis saat sedang dimarahi oleh ayahnya. Tetapi saat itu, sang ibu selalu membelanya. Berbeda dengan kehidupannya saat ini, Do-kyung merasa jika hanya sang ibulah yang benar-benar menyayangi dirinya dan adiknya itu. Keesokan paginya, beberapa teman di kampusnya mulai membicarakan tentang keluarga Do-kyung. Saat itu, Do-kyung juga tidak sengaja mendengar pembicaraan tersebut.
Dan saat Dokyung akan memasuki kelasnya, tiba-tiba saja suasana kelas mendadak menjadi sunyi. Dokyung merasa saat itu mereka sedang membicarakannya. Kemudian Su'a langsung meminta HP Dokyung kepada Jihyo, dan dia juga langsung memberikannya kepada Dokyung. Saat Dokyung membuka HP-nya, dia melihat foto ayahnya yang sedang berkampanye kemarin. Karena hal itu, Dokyung menjadi menuduh Su'a bahwa dialah yang menyebar berita tentang keluarganya itu. Su'a pun menjadi kaget. Lalu tiba-tiba saja seorang dosen memasuki kelas mereka dan Su'a juga langsung kembali ke tempat duduknya. Mire yang berada di sana juga mengetahui hal tersebut. Saat itu dosen di kelas mereka memberikan tugas untuk menonton film di bioskop dan meminta mereka untuk membuat laporan tentang film tersebut. Kemudian setelah kelas selesai, Mire langsung menghampiri Dokyung untuk menanyakan apakah nanti Dokyung mau menghadiri acara penutupan festival di kafe milik Eugene. Tetapi saat itu Dokyung akan mempertimbangkannya karena sebenarnya Dokyung tidak terlalu menyukai acara tersebut. Kemudian saat itu Mire mendapat telepon dari Yunwo untuk datang ke ruangannya. Dan sesampainya Mire di ruangan tersebut, Yunwo langsung memberitahunya jika CEO perusahaan parfum tertarik dengan lilin aromaterapi buatan Mire. Dan Mire juga diminta untuk datang ke kantor tersebut bersama dengan Yunwo. Setelah itu, mereka langsung pergi ke kantor untuk bertemu dengan CEO perusahaan tersebut, yang tidak lain adalah Ibu Dokyung. Saat di dalam perjalanan, Yunwo meminta Mire untuk mengajarinya beberapa gerakan tarian, karena sebelumnya dia telah melihat video Mire saat sedang menari itu. Lalu Mire pun mulai mengajarinya dan sepertinya di sini Yunwo juga mulai menyukainya. Kemudian Yunwo berniat akan mengadakan pesta untuk merayakan rumahnya yang baru, dan dia juga mengajak Mire. Tetapi saat itu Mire masih bingung karena dia sedang banyak acara. Lalu Yunwo berinisiatif untuk membuat grup percakapan agar mereka bisa membahasnya. Dan saat itu Mire juga bersedia untuk membuat grup tersebut. Kemudian Yunwo juga mengatakan jika Dokyung akan ikut dalam acara pesta tersebut. Mire yang mendengar itu langsung kaget, tetapi sebenarnya di dalam hatinya juga merasa senang. Di sisi lain, terlihat Jihyo yang sedang menghampiri Dokyung. Saat itu, Jihyo bermaksud untuk meminta maaf kepadanya karena Jihyo tidak sengaja melihat foto ayahnya dan menceritakan tentang keluarganya itu kepada teman-temannya. Dokyung yang mendengar itu kemudian langsung pergi menemui Su'a untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Dokyung pun juga meminta maaf kepadanya karena sudah berburuk sangka. Su'a juga sudah memaafkannya, tetapi dia menjadi sakit hati karena Dokyung sudah menilainya yang tidak-tidak. Saat itu Dokyung hanya diam saja. Kemudian Su'a kembali menceritakan masa lalu tentang dirinya, bahwa dia sudah tidak mempunyai seorang ibu. Dan dia juga berkata jika Dokyunglah yang pertama kali mengetahui masa lalunya itu. Tetapi semua yang dikatakan Su'a itu hanyalah kebohongan saja. Dia berkata seperti itu agar Dokyung menjadi simpati kepadanya. Kemudian, setibanya Mire dan Yunwo di kantor perusahaan parfum, ternyata mereka tidak bisa bertemu dengan Ibu Dokyung. Dan mereka malah mendapat kabar jika Ibu Dokyung tersebut sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Mire dan Yunwo langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Dan sesampainya mereka di sana, mereka langsung bertemu dengan direktur Ibu Dokyung. Saat itu, direkturnya mengatakan jika Ibu Dokyung mengalami keracunan karena memakan makanan basi. Dan direkturnya itu juga menjelaskan jika Ibu Dokyung pernah mengalami kecelakaan, hingga dia kehilangan indera penciumannya. Jadi, dia tidak dapat mencium aroma apapun. Mendengar itu, Mire dan Yunwo menjadi kaget. Lalu tiba-tiba saja, direktur itu mendapat telepon penting dan harus segera pergi. Mire yang mendengar itu langsung mengatakan jika dia bersedia untuk menjaga Ibu Dokyung. Kemudian direkturnya itu langsung berpamitan pergi. Begitu juga dengan Yunwo yang ikut pergi bersamanya. Saat di dalam perjalanan menuju kantor, Yunwo kembali menanyakan tentang keluarga CEO perusahaan parfum itu. Dan di sini direkturnya juga menjelaskan bahwa sebenarnya wanita itu sudah bercerai dari keluarganya, dan dia juga mengatakan jika CEO itu mempunyai 2 orang anak, yang salah satu putranya ada di kampus Hancock jurusan kimia. Yunwo menjadi penasaran. Dan karena itu dia juga langsung menanyakan siapa nama anak tersebut. Kemudian direkturnya itu menjawab bahwa putranya bernama Dokyung. Mendengar itu Yunwo menjadi kaget. Lalu direkturnya itu juga meminta agar Yunwo merahasiakannya, karena sudah bertahun-tahun Ibu Dokyung itu tidak pernah bertemu dengan putranya.
Kita kembali ke kafe Eugene. Saat itu mereka semua terlihat begitu senang. Di samping itu, Su'a kembali menghampiri Do-kyung yang sedang berada di bar. Di sana, Su'a sengaja mencari simpati Do-kyung, tetapi Do-kyung tetap saja tidak meresponnya. Su'a berusaha membuat seolah-olah mereka benar-benar sangat dekat. Lalu tiba-tiba saja Do-kyung mendapat telepon dari Mirei, dan saat itu Su'a juga mengetahuinya. Kemudian Do-kyung langsung keluar dari kafe itu untuk menerima telepon tersebut. Saat itu Mirei mengatakan bahwa ibunya kini sedang dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Mirei juga menjelaskan jika ibu Do-kyung telah kehilangan indera penciumannya saat mengalami kecelakaan. Mirei sangat berharap Do-kyung mau datang untuk menjenguk ibunya. Tetapi seperti biasa, saat itu Do-kyung masih tetap tidak mau menemui ibunya. Dan dia juga langsung menutup teleponnya. Do-kyung yang mendengar kabar itu hanya bisa terdiam. Kemudian Mirei kembali mengirimkan pesan kepada Do-kyung yang berisi alamat rumah sakit di mana ibunya dirawat. Dan ternyata saat itu Do-kyung diam-diam mendatangi rumah sakit tersebut. Dan dia melihat ibunya sedang bersama dengan pria lain. Karena hal itu, Do-kyung kembali teringat tentang masa kecilnya, yang dimana dulu Do-kyung pernah melihat ibunya pergi bersama dengan pria lain. Tetapi saat Do-kyung mendengar percakapan ibunya bersama direkturnya itu, dia menjadi tahu jika pria itu hanya sekedar temannya saja. Dan saat itu sang ibu menjadi kaget karena dia mengetahui jika Do-kyung berada di depan pintu kamarnya. Kemudian Do-kyung masuk ke dalam ruangan itu, tetapi saat itu Do-kyung hanya diam saja. Sang ibu masih merasa tidak percaya jika Do-kyung benar-benar datang menjenguknya. Saat itu ibunya merasa sangat menyesal dan dia juga meminta maaf kepada Do-kyung karena selama ini meninggalkan mereka berdua. Lalu saat itu ibunya kembali menceritakan kisah perjalanan hidupnya saat mengandung dan melahirkan kedua anaknya, hingga pada suatu ketika ayah Do-kyung meminta ibunya untuk berhenti bekerja agar dia lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya saja. Tetapi sang ibu menolak karena dia juga mempunyai impiannya sendiri. Keinginan sang ibu saat itu, mereka berdua bisa bergantian untuk mengurus anak-anaknya. Tetapi hal itu malah menjadi pemicu perdebatan, hingga akhirnya ibu Do-kyung memilih untuk tetap berkarir dan meninggalkan keluarganya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ibu Do-kyung, hingga suatu saat dia mengalami kecelakaan yang membuat dirinya kehilangan indera penciumannya. Saat itu Do-kyung menjadi sedikit bingung, karena cerita dari ibunya berbeda dengan cerita versi ayahnya. Karena cerita itu, Do-kyung menjadi tahu alasan kenapa selama ini sang ibu meninggalkannya. Setelah itu, Do-kyung kembali pergi meninggalkannya. Di sisi lain, sang ayah terlihat sedang menunggu kedatangan Do-kyung. Sebelumnya, sang ayah juga telah diberi laporan bahwa Do-kyung menemui ibunya di rumah sakit. Saat tiba di rumah, Do-kyung langsung dipanggil oleh ayahnya yang sudah menunggunya di ruang kerja. Saat itu, sang ayah juga tahu jika Do-kyung telah bertemu dengan ibunya. Sang ayah pun menjadi kesal saat itu, dan dia juga melarang Do-kyung untuk menemuinya lagi. Sang ayah mengatakan jika dulu ibunya berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan keluarganya. Do-kyung yang mendengar itu langsung membantahnya. Dia berkata jika ibunya tidak pernah berselingkuh. Dan di sini Do-kyung juga tahu jika selama ini ayahnya telah membohonginya. Sang ayah pun menjadi panik saat itu. Lalu Do-kyung langsung mengatakan jika saat ini sang ibu sedang sakit karena keracunan. Dia juga mengatakan jika indera penciumannya sudah tidak berfungsi setelah terjadi kecelakaan. Mendengar itu, sang ayah menjadi terkejut dan dia juga terlihat sangat kebingungan untuk menjawabnya. Hingga akhirnya sang ayah mengakui perbuatannya, bahwa dulu sang ayah pernah memukul ibunya. Karena hal itulah indera penciuman sang ibu menjadi rusak. Do-kyung yang mendengar penjelasan sang ayah itu juga menjadi kaget, dan dia langsung menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Sang ayah tidak merasa bersalah sama sekali. Dia malah berdalih bahwa sudah sepantasnya seorang wanita mengurus anak-anaknya dan keluarganya di rumah. Sang ayah sangat kesal saat itu karena dulu sang ibu lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Dan hal itulah yang membuat sang ayah menjadi gelap mata. Meskipun sang ayah meminta maaf beribu-ribu kali, tetapi ibu Do-kyung lebih memilih untuk bercerai dan pergi ke luar negeri. Saat itu, Do-kyung langsung menyalahkan ayahnya. Dan dia juga mengatakan jika kini, ayahnya telah menghancurkan keluarganya sendiri. Do-kyung merasa sangat tidak terima karena selama ini dia telah dibohongi oleh ayahnya.
Seketika itu ayahnya kembali emosi dan dia langsung mengusir Dokyung dari rumah. Karena perdebatan itu, Dokyung menjadi benar-benar pergi dari rumah. Kemudian terlihat Dokyung yang mengunjungi kafe milik Eugene. Dan saat itu dia bermaksud untuk tinggal sementara di sana. Sebelumnya, Dokyung sudah lebih dulu mengunjungi apartemen milik Eugene. Tetapi setelah sampai di sana, ternyata apartemennya itu sudah milik orang lain. Dan ternyata di sini juga diketahui jika saat ini Eugene benar-benar akan bangkrut. Semua barang-barang yang ada di apartemennya ternyata sudah dipindah ke kafe itu. Di sisi lain, terlihat Su'a yang keluar dari rumah sederhananya. Dan dari sini, kita juga menjadi tahu jika selama ini Su'a selalu berpura-pura kaya di depan teman-temannya. Saat itu dia pergi ke minimarket dan saat dia akan pulang ternyata Yueun melihatnya dan dia juga langsung memanggilnya. Su'a mulai panik saat itu dan karena dia takut Yueun mengetahuinya, jadi saat itu dia membohonginya dengan berkata jika dia baru saja pindah di lingkungan itu. Kemudian Su'a langsung berpamitan pergi. Tetapi di sini Yueun mulai curiga. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Kemudian terlihat Mire yang sedang mengunjungi rumah orang tuanya. Dan saat itu mereka sedang makan bersama. Tetapi sang ayah tetap masih belum berani menatap wajahnya. Sang ayah juga masih terlihat canggung saat itu. Lalu agar suasana menjadi lebih akrab lagi, saat itu Mire mengajak kedua orang tuanya itu untuk pergi berkaraoke. Singkat cerita, hari itu Mire sudah merasa sangat puas bersenang-senang bersama dengan keluarganya. Di dalam perjalanan pulang, Mire berjalan bersama dengan ayahnya. Saat itu mereka sudah kembali akrab. Dan di sini sang ayah juga meminta maaf kepada Mire karena dia merasa sangat egois. Bahkan dulu, sang ayah sangat menolak keras jika Mire melakukan operasi wajah. Tetapi setelah semuanya itu terjadi, kini Mire merasa sangat bahagia. Sang ayah pun juga mengetahui hal itu. Mire yang mendengar ucapan ayahnya itu pun menjadi menangis. Dan saat itu Mire juga menyadari jika selama ini ayahnya benar-benar menyayanginya. Di samping itu terlihat Dokyung yang tidak bisa tidur karena dia teringat dengan ibunya yang selalu menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya. Dan Dokyung juga menjadi mengerti alasan sang ibu dulu melakukan hal itu karena indera penciumannya tidak berfungsi. Malam harinya terlihat Yunwo yang sedang melakukan persiapan untuk acara pestanya. Saat itu Mire sangat menyukai rumah barunya karena mempunyai pemandangan yang sangat indah. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Dokyung juga datang di acara itu. Dan dia malah membawakan sebuah TV. Karena hal itu, mereka semua menjadi kaget. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Gamsahamnida.